Para pemirsa sekalian, mungkin ramai yang tidak mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya akidah Wahabi Salafi. Dan orang-orang awam pada umumnya hanya mengetahui bahwa akidah mereka menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan menghindari takwil, karena takwil bagi mereka adalah perbuatan Yahudi. Ramai juga yang tertarik dengan ajaran mereka melalui topeng yang mereka gunakan, yaitu dengan menggunakan slogan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Melalui slogan ini, sudah pasti orang awam akan melihat kemurnian ajaran dan akidah mereka melalui ajaran tauhid yang suci. Tapi bagi kaum muslimin yang memiliki foundation atau asas tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akan mampu mengetahui dan melihat sisi jahat yang diselipkan di belakang slogan itu. Seiring waktu berjalan, semakin terlihat, semakin terbongkar akidah Wahabi Salafi yang sesungguhnya. Semakin tercium dan nampak persamaan akidah Wahabi Salafi dan Yahudi. Mereka secara zahirnya menunjukkan pada kaum muslimin permusuhan pada Yahudi, tapi secara sembunyi-sembunyi mereka berteman akrab dengan Yahudi. Pada kali ini, kami akan membongkar untuk para pemirsa tentang akidah Wahabi Salafi yang sebenarnya. Kami juga akan tampilkan bukti-bukti kuat yang bersumberkan dari kitab-kitab karya ulama mereka sendiri yang sudah dicetak, terutama sekali Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Ad-Darimi, bukan Ad-Darimi Sunni, pengarang kitab Sunan, Albani, Ibnu Utsaimin, dan lainnya yang tak akan mampu mereka bantah. Kami hanya menampilkan bukti-bukti konkret ini semata-mata hanya untuk saudara-saudaraku yang telah terpengaruh dengan akidah Wahabi, dan petunjuk hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih ada Wahabi yang membantah bukti dan penjelasan yang nyata ini, maka ibarat orang yang berusaha menutupi cahaya matahari yang terang benderang di siang hari dengan segenggam tangannya. Yang pertama, kepercayaan Allah duduk di atas kursi. Menurut akidah Yahudi, di dalam naskah kitab Taurat yang sudah dirubah, yang merupakan asas akidah Yahudi yang mereka namakan Safarul Muluk, Al-Izaz 22 nomor 19-20 disebutkan, dan berkata, dengarkanlah ucapan Tuhan, aku telah melihat Tuhanku duduk di atas kursinya, dan semua pasukan langit berdiri di hadapannya dari sebelah kanan dan kirinya. Dalam kitab mereka yang berjudul Safarul Mazamir, Al-Izaz 47 nomor 8 disebutkan, Allah duduk di atas kursi kudusnya. Lalu bagaimana dengan akidah Wahabi Salafi? Di dalam kitab andalan Wahabi Salafi, yaitu Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah Al-Harrani, juz 4 halaman 374, sesungguhnya Muhammad Rasulullah didudukkan Allah di atas arsy bersama Allah. Di dalam kitab Syarah Hadis An-Nuzul halaman 400 cetakan Darul Asimah disebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah berkata, semua hadis yang datang dari Nabi dengan lafaz qu'ud dan julus atau duduk bagi Allah, seperti hadis Ja'far bin Abi Thalib dan hadis Umar, lebih utama untuk tidak disamakan dengan anggota tubuh manusia. Dalam halaman yang sama, Ibnu Taimiyah berkata, jika Allah duduk di atas kursi, maka terdengarlah suara-suara saat duduk sebagaimana suara penunggang binatang tunggangan karena beratnya. Kitab tersebut dicetak di Riyadh tahun 1993, penerbit Darul Asimah yang ditaklek oleh Muhammad Al-Khamis. Di dalam kitab Ad-Darimi, yang bukan ulama Sunni, Al-Hafidh Ad-Darimi, pengarang hadis Sunan, halaman 73 disebutkan, Allah turun dari arsy ke kursinya. Kitab itu terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah yang ditaklek oleh Muhammad Hamid Al-Faqih. Kitab Ad-Darimi Al-Wahabi ini dipuji-puji oleh Ibnu Taimiyah dan menganjurkannya untuk dipelajari. Oleh sebab inilah Wahabi menjadi taklid buta. Tetapi akidah mereka ini disembunyikan dan tidak pernah dipublikasikan ke khalayak umum. Sekedar info, lafaz duduk bagi Allah tidak pernah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, masalah kepercayaan Allah serupa dengan bentuk manusia. Dalam akidah Yahudi,
Di dalam naskah Taurat yang sudah ditahrif, yang mereka namakan Safarut Takwin, alisos pertama, nomor 26-28 disebutkan, Allah berkata, kami buat manusia dengan bentuk dan serupa denganku. Lalu Allah menciptakan manusia dengan bentuknya, dengan bentuk Allah, dia menciptakan lelaki dan wanita. Lalu bagaimana dengan akidah Wahabi? Di dalam kitab Akidah Ahlu Iman fi Khalqi Adam ala Suratir Rahman, karya Hamud bin Abdullah At-Tuajari, Syekhnya Wahabi, yang dicetak di Riyadh oleh penerbit Darul Liwa, cetakan kedua, disebutkan di halaman 16. Berkata Ibnu Qutibah, lalu aku melihat di dalam Taurat, sesungguhnya Allah ketika menciptakan langit dan bumi, dia berkata, kami ciptakan manusia dengan bentukku. Pada halaman berikutnya, di halaman 17 disebutkan, di dalam hadis Ibnu Abbas, sesungguhnya Musa ketika memukul batu untuk Bani Israel, lalu keluar air, dan dia berkata, minumlah wahai keledai. Maka Allah mewahyukan pada Musa, engkau telah mencela satu makhluk dari makhlukku yang aku telah ciptakan mereka dengan rupaku, lalu engkau samakan mereka dengan keledai. Musa terus ditegur oleh Allah, naudzubillah, dari pendustaan pada Allah dan pada nabinya. Yang ketiga, masalah kepercayaan Allah mempunyai suara seperti suara manusia. Akidah Yahudi disebutkan dalam kitab Yahudi yang mereka namakan Safar Khuruj, Al-Isra 19, nomor 3 sampai nomor 6. Maka Tuhan memanggil kami dari bukit. Sekarang jika kalian mendengar suaraku dan menjaga janjiku. Adapun akidah Wahabi, di dalam kitab Fatawa Al-Aqidah karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dicetak Maktabah Sunnah cetakan pertama tahun 1992 di Mesir, pada halaman 72, Ibnu Utsaimin berkata, dalam hal ini dijelaskan adanya penetapan akan ucapan Allah, dan sesungguhnya ucapan Allah itu berupa huruf dan suara. Karena asli ucapan itu harus adanya suara, maka jika dikatakan ucapan, maka sudah pasti ada suara. Kemudian kepercayaan Allah mempunyai anggota badan. Menurut akidah Yahudi, di dalam kitab Taurat yang sudah ditafrif, yang mereka namakan dengan Safar Isyiyah, Al-Isra 25, nomor 15, Yahudi berkata, sesungguhnya tangan Tuhan istiqrar atau menetap di gunung ini. Adapun akidah Wahabi, dalam kitab Fatawa Al-Aqidah karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang diterbitkan oleh Maktabah Sunnah cetakan pertama halaman 90, Utsaimin berkata, kesimpulannya, sesungguhnya kedua tangan Allah itu ada dua, tanpa ragu lagi. Satu tangannya berlainan dari tangan satunya. Jika kita sifatkan tangan Allah dengan sebelah kiri, maka yang dimaksud bukanlah suatu hal yang kurang dari tangan kanannya. Kemudian kepercayaan Allah berada di langit. Akidah Yahudi, di dalam kitab Yahudi Safar Mazamir, Al-Isra 2 nomor 4 disebutkan, yang tinggal di langit Tuhan sedang tertawa. Adapun akidah Wahabi, di dalam kitab Syarah Hadis An-Nuzul cetakan Darul Hasimah halaman 182, Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya Allah itu di atas langit dengan zatnya. Di dalam kitab Qurrah Uyun Al-Muwahhidin karya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu cicit Muhammad bin Abdul Wahab, cetakan Maktabah Al-Mu'ayyad tahun 1990, cetakan pertama, halaman 263 disebutkan, telah sepakat kaum muslimin dari Ahlussunnah bahwa sesungguhnya Allah beristiwa di arsy dengan zatnya. Allah beristiwa di atas arsy secara hakikat, bukan majas. Kesimpulannya, dan masih segudang lagi akidah Wahabi Salafi yang meyakini Tuhannya dengan sifat-sifat makhluknya sebagaimana akidah Yahudi. Dan jika dijelaskan semuanya, maka akan menjadi lembaran yang sangat banyak. Cukup yang singkat sedikit ini membuktikan bahwa akidah Wahabi Salafi yang sesungguhnya mirip dan sama dengan akidah Yahudi. Wallahu a'lam.